Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadil Taufik Rizky dengan NIM 3 digit terakhir 097. Saya di sini dari Praktikum kelas D jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2024 Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan penugasan dari mata kuliah Praktikum Dasar Sistem Kontrol dengan materi pengambilan data TK4S dengan dark master dan tuning on off atau PID. Langsung saja kita ke materinya. Setelah di praktikum pembahasan kemarin kita sudah membahas autotonics. Autotonics adalah temperatur controller mengenali suhu tipe digital yang digunakan untuk mengatur suhu secara otomatis berdasarkan sinyal dari sensor suhu seperti thermocouple atau RTD. Alat ini termasuk dalam seri TK4S dari Autotonics yang dikenal dengan bentuknya kompak 1/16 DIN dan kemampuannya mengontrol suhu dengan akurasi tinggi menggunakan sistem PID atau on-off. Lalu penggunaan dan pengambilan data Autonix TK4S T4RN dengan dark master. Penggunaan dan pengambilan data Autonix TK4S T4RN dengan dark master dilakukan dengan cara menghubungkan temperatur controller ke sumber listrik dan sensor suhu. Lalu menyambungkan terminal komunikasi RS485A dan B ke USB RS485 pada komputer. Selanjutnya, atur parameter komunikasi pada TK4ST4RN seperti alamat slave, baud rate, parity, dan protokol Modbus RTU. Setelah itu, jalankan software Dark Master. Pilih kompor yang sesuai, samakan pengaturan komunikasi, lalu tambahkan device TK series jika koneksi berhasil. Data suhu, PV, dan SB dapat dimonitor secara real time dan direkam melalui fitur monitoring atau data logging di Dark Master. Jelaskan nilai parameter kontrol on-off hysteresis yang dicoba dan jelaskan mana yang terbaik, lalu tampilkan grafik percobaan. 3 variasi hysteresis dan suhu 50. Parameter kontrol on-off hysteresis yang dicoba pada kontrol on-off aktuator heater hanya memiliki dua kondisi, yaitu on-off untuk mencegah switching terlalu sering di sekitar set point. Digunakan hysteresis yaitu selang suhu di sekitar set point. Dalam percobaan ini dicoba 3 variasi hysteresis, yaitu 1. Up hysteresis 1 derajat, heater on saat suhu lebih dari 49 derajat Celcius, kurang dari 49 derajat Celcius, lalu heater off saat suhu lebih dari 51 derajat Celcius. Lalu respon sistem fluktuasi suhu kecil, suhu mendekati set point dengan lebih stabil, switching on off lebih sering. Lalu B, hysteresis 3 derajat Celcius, heater on saat suhu lebih kecil dari 47 derajat Celcius, lalu heater off saat suhu lebih dari 53 Celcius. Respon sistem berupa fluktuasi suhu sedang, sistem cukup stabil, switching lebih jarang dibanding hysteresis 1 derajat. Lalu C, hysteresis 5 derajat Celcius, heater on saat suhu kurang dari 45 derajat Celcius, lalu heater off saat suhu lebih dari 55 derajat Celcius. Respon sistem fluktuasi suhu besar, overshoot dan undershoot di signifikan, lalu switching paling jarang, tetapi akurasi rendah. Itu untuk grafik kontrol on off dengan variasi hysteresis. Lalu penentuan hysteresis terbaik berdasarkan hasil pengamatan respon suhu. Hysteresis pertama 2 3. Untuk yang pertama itu memberikan kestabilan suhu paling baik dan paling dekat dengan set point 50 derajat Celcius. Lalu yang kedua masih dapat diterima tapi fluktuasi suhu lebih besar. Yang ketiga menghasilkan fluktuasi suhu yang lebih besar sehingga kurang sesuai untuk pengendalian suhu presisi. Lalu hysteresis terbaik 1 derajat Celcius karena mampu menjaga suhu paling dekat dengan set point dan memiliki error steady state paling kecil. Lalu grafik hasil percobaan. Grafik yang ditampilkan menunjukkan grafik putus-putus set point 50 derajat Celcius. Lalu kurva hysteresis 1 derajat fluktuasi paling kecil, kurva 3 derajat fluktuasi sedang, kurva 5 derajat fluktuasi paling besar. Grafik ini memperlihatkan bahwa semakin besar nilai hysteresis, semakin besar osilasi suhu di sekitar set point. Lalu penjelasan parameter kontrol PID time proporsional yang dicoba pada set point 50 derajat, urutan penalaran.
PID, penentuan parameter terbaik serta grafik hasil percobaan 10 data. Grafik percobaan kontrol PID time proporsional set point derajat Celcius 50 derajat Celcius. Nomor 1. Metode penalaran PID time proporsional. Penalaran dilakukan secara bertahap sesuai praktik umum pada temperatur controller Autonix, yaitu menentukan P terlebih dahulu, lalu setelah P stabil menambahkan I, terakhir menambahkan D untuk memperhalus respon. Mode time proporsional berarti output heater dikendalikan berdasarkan persentase waktu on-off, bukan nilai analog continue. Lalu percobaan kontrol P proporsional. Parameter yang dicoba P di style bertahap hingga sistem merespon cepat tanpa osilasi berlebihan. I 0, D 0. Hasil respon sistem cepat naik menuju set point. Lalu terjadi overshoot hingga di atas 50 derajat Celcius. Masih terdapat error steady state. Lalu P sudah mampu mengendalikan suhu tetapi belum cukup stabil. Nilai P terbaik dipilih saat respon paling cepat dengan overshoot masih dalam di toleransi. Lalu percobaan kontrol PI proporsional integral. Parameter yang dicoba P nilai terbaik sebelumnya. I ditambahkan secara bertahap di 0. Hasil respon error steady state hilang. Suhu lebih stabil di sekitar set point, lalu overshoot lebih kecil dibanding kontrol P. Kontrol PI lebih baik dari P karena mampu mencapai set point secara akurat. Lalu percobaan kontrol PID proportional integral derivative. Parameter yang dicoba P terbaik, I hasil terbaik, D ditambahkan kecil. Hasil respon overshoot semakin kecil, respon lebih halus, sistem cepat stabil di 50 derajat Celcius. Kontrol PID memberikan respon yang paling stabil dan presisi. Lalu penjelasan nilai parameter kontrol on-off hysteresis yang dicoba dan jelaskan mana yang terbaik, lalu tampilkan grafik percobaan 3 variasi hysteresis dan suhu 50. Penentuan parameter terbaik. Berdasarkan grafik dan respon sistem, kontrol P memiliki overshoot besar, stabilitas kurang, akurasi rendah. Untuk kontrol PI, itu overshoot sedang, stabilitas baik, akurasi baik. Untuk kontrol PID, overshoot kecil, stabilitas sangat baik, dan akurasi sangat baik. Parameter terbaik PID, time proporsional, karena mampu mencapai set point 50 derajat dengan overshoot minimal, waktu stabil cepat, dan tanpa error steady state. Lalu grafik hasil percobaan. Grafik menunjukkan kurva P naik lebih cepat tetapi overshoot besar. Kurva PI lebih stabil, error hilang. Kurva PID paling halus dan cepat stabil di set point 50 derajat Celcius. Grafik ini membuktikan bahwa penambahan ID atau integral derivatif memperbaiki forma sistem pengendalian suhu. Oke, itu tadi penjelasannya. Langsung saja kita ke video praktikumnya. Ini nih yang tolong beresin yang modul-modulnya. Cabut-cabutin aja. Ini juga ini. Ya semua. Nah, jujur, Bapak, jujur sabar. Nah, yang itu benar. Benar yang itu, TK4. Ya. Waduh, udah mulai ini. Udah. Jujur lupa, habisnya apa ya? TK4. Nih. Add. Banyak yang kentut, bau tai. Iya. Oke. Oke. Satu. Kok ini. Terus nih. Connect Kamu lagi. liatin ini. Ini connect. Liatin modulnya enggak? Set, dah, connect. Modulnya dicabut bangsat. Apa? Terus connect nih. Lanjut. Set, connect. Itu udah goreng tetep. Mie hijau. Ya ini lagi. Udah dicabut lagi. Terus ya ini nih nanti diliatin lah, ini di setting aja nih. Terus udah nggak lengkap dong gara-gara udah dicabut ya. Lupa lagi. Lupa. Ya iya udah dicabut ya. Nggak ulang. Dah videoin. Udah. Buat siapa sih ini? Ini tuh dimasukin ke sini biar nggak kena. Ini liatin kanan, liatin
parameter baru bisa diedit. Nah, terus nih diedit nih. Ini diedit. Terus ini juga nih. Nih. Terus kita lanjut ke IO list. Terus kita ini apa sih tadi lupa aku. Ini kan present value sama set value sama out ya. Terus ini kita ini masih mudah ya. Break sendiri aja sih coba. Coba kita. Mau bisa sih? Mau bisa sih? Bisa. Sip. Terus nih kita ini mana view tag nempel settings ini 4 Kalau video ini dapat sendiri ya? Udah kan? Lagi ya udah. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengendalikan sebuah lampu atau suhu pemanas menggunakan aplikasi Dark Master, di mana dihubungkan ke TK4 menggunakan komunikasi serial Modbus Master. Oke, langsung saja kita ke videonya. Di sini kita setting terlebih dahulu parameternya, dimulai dari comnya, cek dulu, terus Modbus masternya. Nah, TK4S jangan lupa di add addressnya, start scan. Kita tunggu supaya di AK Master dapat men-scan TK4. Setelah itu akan muncul TK seri dari TK4-nya. Kemudian kita retalunate parameter. Jadi nanti akan muncul beberapa parameter yang dapat kita pilih, dan tidak lupa kita save parameter value-nya. Setelah itu kita ke Keyspatch, kita run untuk mencoba study. Kita cek terlebih dahulu semua addressnya sesuai. Nah, di grup ini kita bisa melihat settingan parameter pada TK4. Pada praktikum akan muncul parameter yang ada di TK4 yang seperti di praktikum sebelumnya kita men-setting parameter secara manual dengan melewati settingan TK4. Tapi di sini kita men-setting melalui aplikasi Deckmaster. Oke, buat parameternya 0, parameter 1 dan seterusnya sampai 4. Di mana ada berbagai pilihan. Di sini kita bisa mencoba mode control on off, kemudian mencoba mode PID. Kita klik parameternya, lalu drop, kita masukkan ke serial step. Dimasukkan ke standar tag, kemudian output dari lampu 1,
value ini set value, nilai terukur dan output dari lampu yang akan kita tampilkan grafiknya. Lalu setting untuk main setting metode turn off. Oke, nilai maksimum dan minimum sumbu X dan Y. Lalu kita select, tambahkan bagian di bawah grafik itu tadi. Kita juga bisa menyesuaikan warna atau keterangan grafik yang akan muncul nantinya di sini. Oke, kita setting terlebih dahulu. Oke, kita coba pencet run. Kita ke tool, setelah itu IO list, device 34S, buat layout kita setting dulu. Oke, ini buat simulator Medwell simulator. Lalu ke tool lagi, terus nilai maksimum dan kita buat line grafiknya. Oke, kita klik, kita setting terlebih dahulu. Untuk sumbu Y kita setting di maksimal 60 dan minimal 30. Yang regi axis minimal 30, maksimal 60. Oke, terus ke grafik set. Oke, kita oke dulu. Oke, kita setting view data, view tag checkbox, view tag name panel, view tag name. Oke, data analisis mode-nya, zoom in out mode. Oke, kita ke project lagi, coba kita run. Oke, kita stop dulu. Kita masukkan data.
Kita parameter settingnya connect red parameter. Oke, kita ke coba kita run lagi. Oke, kita user group setting, parameter, connect user group setting, parameternya seperti itu. Oke, rata parameter, save parameter value. Untuk COM13 kita setting juga, kita tambahkan modul master TK4. Oke, kita scroll ke 41. Oke, lagi aksis auto scale. Oke, jika sudah kita ke aksis setting lagi. Oke, terus setelah itu time itu config. Kita ke graphic design, graphic setting, lalu graph time. Oke, kita cek terlebih dahulu. Oke, data analisis, data display mode, kita setting. Oke, support device listnya kita cek keempat. Oke,
Oke, advanced tag, kita setting, oke, set value, kita klik, out satu lamp, oke, oke, di setting kita ubah maksimalnya menjadi 60, minimal 30, oke, oke, kita coba run untuk hasil satu value-nya seperti itu. Terus kita juga bisa menyesuaikan warna atau keterangan dari grafik yang akan muncul. Yang biru itu output lamp, lalu yang ungu itu suhu terukur, dan yang hijau adalah set value. Kita lihat kendali on off di mana lampu on ini naik, on yang biru ke suhu yang value-nya. Ini grafik suhu yang terukurnya mulai naik dan bisa kita stop, bisa kita perhatikan lagi. Terus kita mulai lagi, di sini juga terlihat ada 13. Nah, set value 50 derajat, output lampnya hidup. Jika kita reset value-nya 30 derajat Celcius, naik sesuai dari settingan yang di parameter dari otomatis dan lain-lainnya. Saat mencapai 51, overshoot akan mati lah. Suhu lampu masih 53, 54 semakin naik. Nah, kita bisa memperbesar tampilan, dimana kita bisa melihat suhu naik turun, di mana naik suhunya masih overshoot 5 derajat Celcius dari 150-nya 50 derajat. Nah, oke, kita
coba dinginkan sensor menggunakan lapas di praktikum. Nah, kita bisa lihat suhu turun drastis. Nah, ketika suhu 47 maka lampu akan hidup on untuk menaikkan suhu sampai nanti mengulang lagi seperti 50 nanti itu. Nah, setelah ini kita mencoba kendali dan monitoring TK4 menggunakan dark masker untuk PID-nya. Oke, kita pada praktikum kali ini kita mencoba settingan PID untuk mengetahui nilai PID yang paling bagus yang settingannya mendekati 0,0. Jadi suhu bisa stay sebagai 50 derajat. Untuk lampu pemanasnya atau heating lampu itu harus mati hidup sesuai dengan settingan PID-nya. Jadi nanti grafiknya itu akan seperti gradien. Setelah itu garis lurus bagi detail, kita jangan lupa men-setting dahulu sesuai dengan parameter yang di modul praktikum. Kita mencoba agar menemukan settingan head yang pas yang heading diameter tuh ada heading proportional bar, heading integral time, dan heading derivative time. Oke, kalau kita ubah settingannya sesuai dengan keinginan kita atau jobset yang ada di modul, lalu kemudian kita cek terlebih dahulu run, dan jangan lupa untuk lock agar simpan. Stay suhu itu 50 sesuai set value karena sebelumnya suhunya udah di suhu ruangan yang oke. Lanjut, bisa kita lihat di grafik on off itu lampu aktif dan hidup. Jadi yang kita utamakan tuh karena output dan set value-nya adalah suhu. Jadi beban lampu mau nonaktif, yang penting tujuan akhirnya itu mendapat nilai steady yang bagus. Nah, ini suhunya turun karena termostatnya dikasih kain basah. Kemudian udah on lampunya, suhu akan naik lagi di mana saat mendekati set point lampu akan off mati untuk mempertahankan atau mencapai zero error dari set value-nya. Kita setting heating derivative time-nya. Lalu parameter 3. Kita scroll dulu parameter 5. User level itu standar. Lalu heating derivative time-nya 3 itu di parameter 2 3.
Oke, bisa kita lihat grafiknya. Oke, coba kita run. Untuk output grafiknya seperti itu. Oke, bisa kita lihat. Itu grafiknya seperti itu. Column 1 itu set value, lalu yang ungu itu present value, lalu yang biru itu out 1 lampu. Untuk hasil grafiknya seperti ini. Oke, kita perhatikan grafiknya. Oke, bisa dilihat buat yang dapat saya sampaikan pada penjelasan tadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.